we got there. It tore through our unit in seconds. Halo Sobat Doreki, kali ini Doreki mau review sebuah film yang berjudul Mortal Kombat. Film ini dirilis pada tahun 2021. Di dalam film diceritakan bahwa seorang petarung jalanan bertahan melawan makhluk kuat yang berasal dari dimensi lain. Tentunya film ini diperankan oleh banyak artis dan aktor ternama. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, yuk mari kita mulai videonya. Check it out! Channel film ini menceritakan tentang seorang pemimpin yang bernama Hanzo Asashi, di mana ia hidup damai dengan istri dan kedua anaknya. Namun karena merasa kelelahan, anak pertama Hanzo yang bernama Jubei masuk ke dalam rumah dan menengok adiknya. Kemudian Hanzo mengambil air ke dalam hutan. Sementara sang istri yang bernama Harumi masuk ke dalam rumah karena mendengar bayinya terus menangis. Namun tiba-tiba percikan darah terlihat di pintu rumahnya. Karena panik, ia pun memasukkan anaknya ke tempat yang aman. Setelah itu, seorang asasin yang bernama Bihan masuk ke dalam rumah dan menghadang mereka. Sementara Hanzo yang mendengar istrinya berteriak segera kembali ke rumahnya dan menemukan seorang anggota Shiriryu telah terbunuh di depan rumahnya. Setelah itu, ia melihat anak dan istrinya telah meninggal dalam keadaan beku. Hanzo kemudian sangat terpukul karena kehilangan dua orang yang sangat dicintainya. Karena menyadari ada pergerakan dari arah belakang, Hanzo segera memeriksa dan benar saja para asasin dari klan Liqui telah mengintainya hingga Hanzo mengeluarkan kunainya dan melawan mereka satu persatu. Menyadari bahwa mereka adalah klan Liqui, Hanzo segera mencari pemimpin dari klan tersebut yaitu Bihan. Ternyata Bihan sudah menunggu Hanzo sambil duduk di atas sebuah batu. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Dengan kekuatan yang hampir sama, pertarungan seru terjadi. Namun sayang, Bihan berhasil mengalahkan Hanzo dan kemudian pergi. Namun ternyata Hanzo yang kuat masih hidup dan terbangun ketika mendengar tangisan dari anaknya. Dengan sekuat tenaga, ia pun merangkak kembali ke dalam rumahnya. Namun dengan kondisi tubuh yang sudah sangat lemah, ia tidak berhasil untuk menemui sang anak. Tiba-tiba sebuah kobaran api muncul dan membuat tubuh Hanzo menghilang. Beberapa saat setelah itu, tiba-tiba turun hujan beserta petir. Sang dewa petir datang untuk memeriksa keadaan dan menemukan kunai milik Hanzo. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menemukan bayi Hanzo, kemudian membawanya pergi. Bumi diambang kiamat. Apabila kalah dalam satu pertarungan lagi, maka bangsa Outworld akan bebas untuk menguasai bumi. Namun sebuah ramalan kuno menyebutkan bahwa petarung terkuat dari bumi akan memenangkan pertarungan sebagai bentuk kebangkitan dari Hanzo Asashi. Dan film pun dimulai. Dorayaki. Ribuan tahun setelah kematian Hanzo, seorang petarung bernama Cole yang memiliki seorang istri bernama Allison dan anaknya yang bernama Emily sedang bersiap untuk melakukan pertarungan demi melanjutkan kehidupan mereka. Pertarungan pun dimulai. Awalnya Cole berhasil menguji lawannya dan memimpin pertarungan. Namun entah kenapa sang lawan berhasil membalikkan keadaan dan menghajarnya bertubi-tubi hingga akhirnya Cole pun menyerah. Scene kemudian beralih ke dimensi lain di mana Bihan telah berubah menjadi Sub-Zero dan ia pun sedang menemui pimpinan yang bernama Shang Tsung. Shang Tsung takut akan ramalan kebangkitan Hanzo yang akan membantu bumi memperoleh kemenangan. Karena jika bumi menang, maka pertarungan Mortal Kombat akan berakhir. Kemudian Sub-Zero menuturkan bahwa itu tidak mungkin karena ia yakin bahwa ia telah membantai semua keturunan Hanzo Asashi. Karena masih khawatir, Shang Tsung memerintahkan Sub-Zero untuk
untuk membunuh semua peserta turnamen dari bumi. Scene kemudian beralih ke Cole yang sedang ngobrol dengan Jax yang merasa sangat tertarik dengannya karena ia melihat tanda berbentuk naga yang ada di tubuh Cole. Emily pun mengatakan bahwa logo naga milik ayahnya itu sudah ada sejak ia lahir. Jack kemudian mengikuti Cole beserta keluarganya yang sedang makan. Namun saat itu, Emily merasakan hal yang aneh. Tiba-tiba turun salju padahal saat itu musim panas. Dan tiba-tiba saja meja yang ditempati Emily membeku. Ternyata Sub-Zero mendatangi tempat itu sambil melempar keping es batu ke arah Cole dan keluarganya. Jax yang mengintai kemudian mendatangi mereka dan menyuruhnya naik ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, Jack menunjukkan tanda naga yang ada di tubuhnya. Kemudian menjelaskan bahwa makhluk tadi akan membunuh orang-orang yang memiliki logo tersebut. Ia juga berkata bahwa Cole harus menemui seorang yang bernama Sonya Bland. Di tengah perjalanan, Sub-Zero tiba-tiba sudah ada di depannya. Jax kemudian mencari Sub-Zero sendirian di dalam sebuah gedung, di mana gedung tersebut dipenuhi es di mana-mana. Ia kemudian melawan Sub-Zero dengan senjatanya. Karena melawan Sub-Zero yang tidak mungkin untuk dilawan dengan kekuatan biasa, akhirnya Jack pun kalah dan tidak sadarkan diri. Sen kemudian beralih ke Cole yang sudah sampai di rumah dan memberitahu istrinya bahwa ia akan menemui seorang wanita yang bernama Sonya untuk menemukan semua jawaban dari semua ini. Sementara itu di Outworld, seorang petarung wanita yang bernama Milena melaporkan bahwa Sub-Zero telah berhasil membunuh seorang petarung bumi. Ia pun bertanya bagaimana apabila Elder God tahu kalau mereka melakukan kecurangan, namun Sengsang tidak mempermasalahkan hal itu karena sebelumnya sudah 9 kali mereka curang, namun Elder God tidak pernah memberi sanksi atas kecurangan tersebut. Sengsang kemudian memerintahkan Milena mengirim Zaizon si reptil untuk membantu Sub-Zero. Di bumi, Cole berhasil menemukan alamat yang diberikan oleh Jack. Ia pun masuk ke dalam halaman di sebuah rumah. Namun tiba-tiba seorang wanita menyerangnya. Dengan cepat, Cole menunjukkan logo naganya kepada wanita tersebut yang ternyata ia adalah Sonya Blade. Kemudian Sonya mengajak Cole masuk ke dalam rumahnya, tepatnya di sebuah ruang rahasia. Ia menjelaskan bahwa 7 tahun lalu dirinya dan Jax menjalankan misi untuk menangkap seorang penjahat. Namun ternyata orang yang mereka incar memiliki kekuatan melebihi seorang manusia biasa. Dan orang itu ternyata memiliki tanda naga di tubuhnya. Namun Jack telah berhasil membunuh orang tersebut dan entah bagaimana caranya, tanda tersebut malah berpindah ke tubuh Jack. Sonya telah mencari arti tanda naga tersebut dari bertahun-tahun lalu dan mengetahui bahwa tanda tersebut sudah ada dari zaman dahulu. Ternyata tanda naga tersebut merujuk ke sebuah turnamen antar dimensi yang disebut dengan Mortal Kombat. Dan ternyata orang yang memiliki tanda naga tersebut adalah orang yang telah terpilih untuk mewakili bumi untuk melawan dalam pertarungan Mortal Kombat. Sonya juga memberitahu bahwa ia dan Jax telah menemukan beberapa orang yang memiliki tanda naga tersebut. Namun kebanyakan dari mereka telah mati dibunuh oleh seorang makhluk misterius. Namun tiba-tiba Cole melihat penampakan aneh seorang pria yang dikelilingi oleh bara api. Dan ternyata di ruangan tersebut mereka tidak hanya berdua, namun ada seorang pria yang sedang diikat yang bernama Kano. Kano adalah seorang pembunuh bayaran, bahkan pengedar narkoba dan juga senjata. Kano diikat di sana karena Sonya menemukan Kano berhasil membunuh seorang yang memiliki tanda naga. Kemudian tanda naga itu berpindah kepadanya. Ia juga menjelaskan bahwa ia tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Namun tiba-tiba lampu rumah tersebut padam. Mereka mendengar pergeseran dari benda-benda namun tidak melihat siapa yang melakukan hal tersebut. Dan tiba-tiba saja seekor makhluk yang tidak terlihat menyerang mereka hingga menyerang wajah Kano. Makhluk tersebut kemudian mengeluarkan lendir yang bisa melelehkan besi. Karena lendir tersebut, rantai pada tangan Kano pun meleleh. Kano kemudian bangkit dan menancapkan flare pada makhluk tersebut dan kini
dapat dilihat wujud asli makhluk tersebut yang berupa seekor kadal raksasa. Mereka kemudian bekerja sama. Sonya merobek makhluk tersebut, kemudian Kano berhasil mendapatkan jantungnya. Karena berkas yang dimiliki Sonya habis terbakar, ia pun bingung karena di dalam berkas tersebut ada peta menuju kuil Raiden. Kuil Raiden adalah tempat di mana para petarung dapat berlatih untuk mempersiapkan diri dalam turnamen Mortal Kombat. Kano kemudian angkat bicara dan mengatakan bahwa ia tahu lokasi kuil Raiden karena ia pernah mengirim senjata ke sana. Namun Kano berkata bahwa ia tidak mau membantu Sonya karena ia merasa dendam akan perlakuan Sonya yang mengikatnya bahkan dilemparinya dengan pisau. Kano pun segera pergi dari rumah tersebut. Namun saat itu Sonya mengejarnya dan mengatakan bahwa ia akan membayar Kano sebesar 2 juta dolar apabila ia bersedia mengantarnya ke kuil Raiden. Namun Kano menaikkannya menjadi 3 juta. Karena tidak ada pilihan, Sonya pun langsung setuju. Setelah Kano masuk, Cole pun bertanya kepada Sonya apakah dia sekaya itu mampu memberikan uang 3 juta dolar secara sekejap. Sonya pun berkata bahwa ia tentu saja tidak punya uang sebanyak itu. Keesokan harinya mereka pun berangkat menuju kuil Raiden dengan pesawat yang disewa oleh mereka. Tepat di tengah gurun, mereka pun terjun dari pesawat kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun setelah sekian lama berjalan, kuil Raiden tidak juga terlihat hingga membuat Sonya kesal. Kano kemudian menantang Sonya dan berkata bahwa Sonya iri karena ia tidak mempunyai logo naga tersebut. Namun dengan satu gerakan, Sonya berhasil menjatuhkan Kano. Namun tiba-tiba seorang pria yang bisa mengeluarkan api datang menghampiri mereka dan memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah Liu Kang. Dan dia ternyata juga merupakan salah seorang petarung yang terpilih. Ia lalu mengajak mereka menuju ke arah kuil Raiden yang ternyata menuju arah yang berlawanan. Mereka pun kemudian kembali berjalan melewati gurun hingga akhirnya sampai di depan sebuah gua. Setelah berjalan memasuki gua tersebut yang ternyata adalah jalan buntu, Liu Kang melakukan beberapa gerakan dengan tangan apinya. Dan tiba-tiba saja sebuah pintu terbuka di depan mereka. Mereka ternyata masuk ke dalam Temple of Life di mana terdapat banyak lukisan mengenai sejarah Mortal Kombat. Cole pun melihat sebuah lukisan di mana ia teringat bahwa sosok di dalam lukisan tersebut adalah penampakan yang sering muncul di hadapannya. Mereka pun masuk semakin ke dalam. Kemudian Liu Kang menjelaskan bahwa di sini mereka akan mulai dilatih untuk menemukan kekuatan tersembunyi yang ada di masing-masing simbol naga tersebut. Sonya kemudian masuk ke sebuah ruangan dan menemukan Jax yang sedang tidak sadarkan diri dengan kedua lengannya yang telah terputus. Setelah itu Liu Kang menjelaskan bahwa ia menemukan Jax dengan kondisi yang seperti itu. Namun syukur nyawa Jax masih bisa diselamatkan dengan jalan yang ditempuh Liu Kang melalui berbagai dimensi. Mereka kemudian masuk ke dalam ruangan Dewa Raiden, namun Dewa Raiden kecewa karena orang-orang yang terpilih tidak dalam kondisi yang mampu untuk bertarung. Ia juga menjelaskan kalau bumi kalah dalam satu pertarungan lagi, maka bumi akan dikuasai oleh bangsa Outworld untuk selamanya, di mana manusia akan dijadikan budak mereka. Sementara itu, tiba-tiba Sub-Zero berhasil menjebol pintu kuil. Liu Kang pun segera mencegahnya masuk. Namun sayang, Sub-Zero hampir berhasil membunuh Liu Kang. Untung saja sepupunya yang bernama Kung Lao mencegah hal tersebut. Namun terlihat bahwa Shang Tsung dan Mileena juga ikut masuk ke dalam kuil tersebut. Syukurnya Dewa Raiden muncul secara tiba-tiba dan menghentikan Shang Tsung. Dewa Raiden pun memasang pelindung petir hingga Shang Tsung beserta anak buahnya tidak bisa masuk dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Scene selanjutnya beralih ke Liu Kang yang menjelaskan bahwa kekuatan muncul karena adanya arkana dari tanda naga tersebut. Ia kemudian melatih mereka agar bisa menemukan arkana dari masing-masing tanda yang mereka miliki. Karena Sonya tidak memiliki tanda naga, ia pun dilarang memasuki arena. Sementara itu, ia pun duduk di samping Jack. Tiba-tiba Jack sadar dan mengetahui bahwa dirinya telah memiliki lengan yang terbuat dari besi. Sementara itu, Cole sedang dilatih oleh Kung Lao, di mana Kung Lao dengan mudah dapat mengalahkan Cole.
Namun pertarungan tersebut belum dapat menghidupkan Arcana milik Cole. Selanjutnya adalah pertarungan Kano melawan Liu Kang, dan tentu saja dengan mudah Liu Kang dapat mengalahkannya. Malam pun tiba, Liu Kang mengobati luka di tangan Cole. Ia juga bercerita bahwa dulunya ia adalah seorang gelandangan, hingga akhirnya Bo Riko menemukannya dan membawanya ke perguruan yang bernama Wuxi. Di sanalah ia bertemu dengan Dewa Raiden beserta Kung Lao. Inilah awal baginya di mana ia mulai berlatih di Temple of Life. Kemudian ia ditugaskan untuk memburu seorang penjahat penculik anak, hingga akhirnya ia pun berhasil membunuh orang tersebut. Namun ternyata penjahat itu memiliki tanda naga, hingga menyebabkan Liu Kang memiliki tanda tersebut, dan akhirnya Liu Kang berhasil menguasai arkananya sendiri. Malam hari mereka pun makan bersama-sama. Namun saat itu Kung Lao mengejek Kano, mengatanya bahwa ia tidak pandai bertarung. Liu Kang juga mulai mengejeknya, hingga amarah Kano menjadi memuncak dan akhirnya ia berhasil mengeluarkan arkananya. Esoknya Kano menghajar Cole habis-habisan, namun arkana milik Cole tidak juga keluar. Siang pun tiba, Dewa Raiden muncul dan berkata kepada Cole, apabila arkana di dalam dirinya tidak juga muncul, maka akhirnya ia akan menjadi beban bagi teman-temannya. Cole kemudian bertanya bahwa tanda naga ini telah ia peroleh sejak ia lahir. Raiden kemudian menjelaskan bahwa itu adalah tanda yang diwarisi oleh leluhurnya, yaitu keturunan klan Asashi. Raiden juga menjelaskan bahwa ia dulu menyelamatkan anak Hanzo Asashi dan mengetahui bahwa Hanzo masuk ke dalam alam Netherland dengan api yang mengelilingi tubuhnya, yaitu api balas dendam. Syukurnya Raiden berhasil menyelamatkan keturunannya Hanzo, kemudian merawatnya. Raiden pun terus berkata kalau Cole tidak bisa menampatkan arkananya, maka lebih baik ia pulang saja agar tidak menjadi beban kepada teman-temannya nanti. Dewa Raiden langsung mengeluarkan petirnya dan membuka portal untuk Cole kembali ke rumahnya. Sementara itu di Outworld, Shang Tsung memanggil pasukannya yang bernama Nitara, Kabal, dan Jenderal Rego. Shang Tsung sudah sangat tidak sabar untuk menguasai bumi dan membunuh para petarung bumi. Namun Raiden telah memasang pelindung agar mereka tidak bisa masuk. Kabal memiliki sebuah ide. Tiba-tiba bayangan monster yang memiliki lengan 4 muncul di belakang mereka. Kabal langsung menuju Kano dan ingin membuat perjanjian dengannya. Namun sebelum itu ia membuat Kano kesal dengan mengejek Kano karena kini Kano malah berbalik dan menolong orang-orang yang lemah. Ia pun mengajak Kano bergabung di pihaknya dan memberikan ia imbalan yang sangat besar jika nanti bumi sudah berhasil dikuasai. Sementara itu Cole yang sudah di rumah mendengarkan suara aneh yang berasal dari garasi. Ia pun segera memeriksanya. Sementara itu pada Temple of Life, Kano malah berhasil merusak patung naga dengan kekuatan laser dari matanya. Ini menyebabkan perisai petir yang dibuat oleh Raiden menjadi rusak dan menghilang. Dan tibalah Shang Tsung beserta pasukannya di arena latihan. Namun saat ini Kano telah berpihak kepada musuh. Sementara itu Cole yang sedang mengecek garasi menemukan seorang monster yang bernama Prince Goro. Ia adalah monster bertangan 4 dari Outworld. Namun saat itu juga Temple of Life diserang besar-besaran oleh pasukan Shang Tsung. Pertarungan seru pun terjadi di Temple of Life. Sementara itu Cole juga terdesak saat melawan Goro, hingga istrinya berusaha menolongnya. Namun sayang Goro sekarang malah mengincar istri Cole. Melihat keluarganya terancam, akhirnya arkana di dalam diri Cole muncul dan membuatnya memiliki armor emas di sekeliling tubuhnya. Cole kemudian bangkit dan menyerang Goro. Tiba-tiba muncul senjata dari tubuh Cole yang ia gunakan untuk menyerang Goro. Hingga akhirnya dengan senjata tersebut Cole berhasil memotong tangan Goro beserta mendebas tubuhnya. Sementara itu di dalam Temple of Life, Jack berusaha menolong Sonya yang tertindih batu. Namun tanpa sadar arkana Jack akhirnya muncul. Ia pun mengangkat batu tersebut dengan mudah. Raiden pun kembali memanggil Cole masuk ke dalam Temple of Life, dan kemudian Raiden mencoba membawa petarung bumi untuk kabur dari tempat itu. Namun Sub-Zero berhasil menghalanginya dan mengincar Cole.
Kung Lao kemudian mencoba mencegah Sub-Zero, namun sayang Kung Lao malah tertangkap Sang Seng lalu menyedot jiwanya. Liu Kang pun pergi menyelamatkannya, namun sayang Kung Lao telah disedot habis oleh Sang Seng. Kemudian para petarung bumi yang lain berhasil diselamatkan oleh Raiden dan dibawa ke dalam The Void, yaitu tempat di mana anak buah Sang Seng tidak akan bisa menemukan mereka. Cole tiba-tiba mempunyai sebuah ide, kemudian ia meminta Raiden untuk memisahkan anak buah Sang Seng dan lawannya satu persatu. Hingga terakhir mereka akan melawan Sub-Zero secara bersama-sama. Pertarungan pun berlangsung, mereka bertarung masing-masing hingga akhirnya Jack pun berhasil mengalahkan Reiko. Sementara itu Sonya bertarung melawan Kano, ia melemparkan sesuatu ke wajah Kano yang membuatnya tidak bisa mengeluarkan lasernya lagi. Di detik-detik terakhir ia menancapkan pisau ke wajah Kano hingga akhirnya Kano tewas dan tato naga berpindah ke Sonya. Sementara itu Liu Kang bertarung melawan Kabal dan mengeluarkan naga api dari lengannya hingga api tersebut membakar Kabal hingga hancur. Cole yang sedang melawan Milena dibantu oleh Sonya dan mengeluarkan serangan laser yang langsung membakar tubuh Milena. Sementara itu Sub-Zero yang licik mendatangi keluarga Cole. Dan tiba-tiba ia lalu mendatangi Cole dan memperlihatkan gelang Emily dihancurkan di depannya. Karena sangat kesal, Cole berlari mengejar Sub-Zero dan masuk ke dalam sebuah ruangan yang membeku. Di ruangan tersebut, ia melihat istri dan anaknya telah membeku. Kemudian pertarungan seru pun terjadi. Di saat-saat terdesak, Cole mengeluarkan kunai yang diberikan Raiden sebelumnya. Namun karena Sub-Zero terlalu kuat, ia pun malah membalikkan kunai tersebut ke arah Cole. Namun saat terkena darah Cole, kunai tersebut malah mengeluarkan api. Tiba-tiba Sub-Zero terkena panah dari belakang. Ternyata itu adalah Hanzo Asashi yang sekarang telah berwujud menjadi Scorpion. Kemudian kedua assassin hebat ini kembali bertarung untuk kedua kalinya. Kemudian Cole dan Hanzo bertarung bersama-sama untuk melawan Sub-Zero. Scorpion yang terdesak akhirnya mengeluarkan api dari tangannya untuk membebaskan diri, dan itu pun membuat keluarga Cole yang membeku kembali tersadar. Akhirnya dengan bantuan Cole, kunai Scorpion menancap tepat di dada Sub-Zero. Cole pun menyerang Sub-Zero dan membuatnya tak mampu bangkit lagi. Menggunakan kesempatan ini, Scorpion mengeluarkan api dari mulutnya dan membakar Sub-Zero hingga hangus. Setelah itu Scorpion berkata kepada Cole bahwa ia harus menjaga garis keturunan klan Shiriryu dan kemudian pergi. Kemudian teman-teman Cole datang bersama dengan Raiden, namun ternyata Sang Seng juga datang dan berkata bahwa saat ini dia belum kalah dan akan datang dengan pasukan yang lebih hebat dan banyak lagi. Sementara itu jasad Sub-Zero diselimuti kabut hitam dan kemudian menghilang. Raiden kemudian langsung mengiring Sang Seng kembali ke Outworld dan menjelaskan bahwa pertarungan ini mungkin belum berakhir. Ia juga berpesan untuk mengumpulkan lebih banyak orang-orang yang memiliki tato naga. Keesokan harinya, sang promotor menawari Cole untuk bertarung lagi. Namun Cole menolak dan berkata bahwa ia akan menemui seseorang di Hollywood. Dan film pun berakhir. Nah, gimana nih menurut kalian ceritanya sobat? Seru kan? Nah, untuk kali ini sekian dulu ya video dari Dorayaki. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, kalau ada film yang ingin kalian request untuk Dorayaki review, silahkan tinggalkan judulnya di kolom komentar ya sobat. Terima kasih sudah menonton dan see you guys.